Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akhirnya setelah sekian lama, mungkin hampir 1 tahun ya, yang mana 1 tahun yang lalu aku tuh sering buat podcast, baik itu dalam bentuk video-video pendek ataupun aku uploadnya di YouTube gitu. Karena memang nggak tahu kenapa kayak ketika aku bisa memberikan motivasi atau berbagi, itu membuat aku bersemangat, walaupun secara pribadinya aku merupakan pribadi yang introvert gitu ya, yang susah bergaul dengan orang banyak. Cuma karena pekerjaan aku sebagai pengurus rumah Quran, jadi mau nggak mau ngomong dengan orang banyak itu memang udah menjadi suatu pekerjaan bagi aku. Nah teman-teman, insyaallah kali ini aku akan membahas sebuah pembahasan yang banyak banget teman-teman request ke aku, yaitu tentang motivasi untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, membicarakan masalah motivasi nih teman-teman, kalau misalnya kita sedang futur, kita sedang males ya, itu hal yang paling enaknya itu kan kita mendengarkan motivator ya, membicarakan hal-hal yang mana kita memang mau fokus untuk memperbaiki hal tersebut gitu. Misalnya kita pengen menghafal Al-Quran, ya kita ke pakar Al-Quran, ya kita kepada para penghafal Quran, karena mereka tahu, mereka berpengalaman gitu, kepada motivator-motivator yang mereka bergelut dalam bidang Al-Quran. Itu kan nggak nyambung. Misalnya si A dan si B sedang futur, kemudian dia dalam proses dalam menghafalkan Al-Quran. Kemudian si A temannya itu seorang pengusaha bisnis ya teman-teman, bukan seorang penghafal Quran, dan dia konsulnya kepada temannya yang A tadi gitu, kan beda gitu kan. Maksudnya di sini bahwasanya teman yang si A tadi dia bergelutnya dalam dunia bisnis, misalnya produk apa, kecantikan, skincare, kok tiba-tiba ditanya gimana sih cara supaya semangat lagi ngafal Quran, kan nggak nyambung gitu ya. Jadi teman-teman, untuk menjadi seorang motivator juga harus punya pengalaman gitu, karena apa yang diceritakan itulah pengalaman dia gitu. Nah, membahas tentang keutamaan menjadi seorang hafiz Al-Quran ya, insya Allah yang akan kita bahas, karena untuk standar motivasi itu kan dia sebenarnya mencakup di dalamnya itu untuk apa sih gitu ya, membuat kita semangat gitu. Nah, seperti motivasi menghafalkan Al-Quran. Nah, berarti kita kalau misalnya mau membahas lebih spesifik ke keutamaannya tadi. Nah, ketika kita mengetahui keutamaan menjadi seorang hafiz Al-Quran, insya Allah kita akan bangkit dan semangat lagi untuk meraih keutamaan tersebut. Nah teman-teman, jadi ini aku ambil rekomendasikan kepada teman-teman semua buku Menjadi Hafiz ya. Ini yang tulis Ahmad Badualain. Nah, buku Menjadi Hafiz, covernya warna hijau putih. Nah, ini aku bakalan sedikit menjabarkan penjelasan-penjelasan yang ada di dalam buku ini. Nah, mungkin mengenai keutamaan menjadi seorang hafiz Quran, teman-teman juga mungkin udah sering banget nih dengar. Apalagi yang memang dia seorang penghafal Quran atau yang akan bergelut dalam bidang Al-Quran, yang pastinya dia pasti sering mendengar keutamaan-keutamaan menjadi seorang hafiz Al-Quran. Nah, oke teman-teman, nah di sini poin pertamanya ada meneladani tokoh panutan utama, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga udah pasti dong menghafal Al-Quran, para sahabat juga, tabi'in juga gitu. Nah, ketika kita berusaha menghafal Al-Quran, berarti kita juga sudah meneladani tokoh utama, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian menghafalkan Al-Quran adalah proyek yang tidak pernah mengenal kata rugi. Kenapa? Kok bisa gitu sih? Gitu. Nah, Masya Allah ya, menghafal Al-Quran itu pahalanya
banyak banget teman-teman. Satu huruf aja yang kalian baca itu mendapatkan 10 kebaikan. Mau kalian tahu artinya, mau kalian kagak tahu artinya, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu kita udah terhitung pahalanya setiap hurufnya teman-teman. Jadi memang dikatakan proyek yang tidak akan mengenal kata rugi gitu. Banyak banget pahalanya. Kita baca satu surah berapa kata dikalikan 10, apalagi satu halaman, satu lembar, satu juz, apalagi kita hafal 30 juz. Kemudian seorang penghafal Quran itu kan dia ketika menghafal dia itu nggak mungkin gitu cuman sekali ngulang doang gitu. Misalnya An-Naba ayat pertama amma yatasaalun, udah langsung hafal kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Pasti dia ulangnya 1 kali, 2, 3, 4, ada yang 10 kali, ada yang 15 kali. Nah itu tergantung kemampuan masing-masing gitu teman-teman. Nah kemudian menghafalkan Al-Quran ini ya, menjadi seorang hafiz Quran juga sebuah sifat iri yang mana Rasulullah bolehkan gitu kita iri kepada orang tersebut gitu. Nah dalam hadis di sini ya ada dikatakan bahwasanya kita boleh iri kepada 2 orang gitu. Yang pertama orang yang selalu membacakan Al-Quran siang dan malam. Kemudian orang yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah siang dan malam. Masya Allah. Nah ketika kita melihat teman kita dia mudah menghafal Quran, jadi seorang penghafal Quran, menjadi pendakwa Al-Quran, kita sebenarnya harus iri teman-teman ya, harus iri dalam bab ini gitu. Kok bisa ya dia ya, kok aku enggak gitu kan, kok bisa ya, apa ya rahasianya. Kita deketin teman-temannya, kita tanya gimana metodenya, kita perbanyak sharing gitu. Nah dengan sharing-sharing itu nanti insya Allah kita lama-lama akan hanyut dalam pergaulan mereka. Nah makanya Rasulullah bilang carilah teman yang baik gitu, karena teman itu berpengaruh banget teman-teman. Nah ada hal-hal yang berpengaruh banget untuk diri kita seperti teman-teman, lingkungan juga gitu kan, orang-orang terdekat juga. Nah seperti itu. Kemudian ahlu Quran juga bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, yang mana mahkota itu lebih terang daripada sinar matahari. Masya Allah, tabarakallah, sinar matahari loh teman-teman. Kalian coba kita bayangkan ya, matahari satu bisa menyinari seluruh bumi gitu. Yang mana bumi ini luas banget loh, ya kan? Gak mungkin kita bisa menjelajahi seluruh penjuru bumi, itu gak mungkin gitu. Walaupun orang terkaya di dunia sekalipun, mereka kan gak mungkin bakalan ngelewati semua jalan yang ada di dunia. Masya Allah, matahari yang terangnya terang banget, mahkota yang akan kita pasangkan kepada kedua orang tua kita lebih terang lagi cahayanya daripada sinar matahari. Masya Allah. Nah ini biasanya menjadi motivasi favorit ya bagi seorang penghafal Quran gitu, apalagi yang ibunya udah single parent ya, ibunya misalnya atau sudah wafat atau ayahnya sudah wafat gitu. Kemudian kita merasa kita belum bisa membalas jasa orang tua kita, ataupun misalnya orang tua kita masih ada, pasti sampai kapanpun kita nggak bisa membalas jasa kedua orang tua kita teman-teman ya. Masya Allah. Jadi dengan menghafalkan Al-Quran ini kita lebih termotivasi lagi ingin memakaikan mahkota kepada kedua orang tua kita. Masya Allah. Nah mungkin itu beberapa poin yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa ambil ibrahnya, dan teman-teman tetap harus semangat, jangan cepat menyerah ya, harus pantang menyerah. Dan yang namanya seorang penghafal Quran itu pasti Allah uji gitu. Jadi jangan sampai ketika teman-teman susah nih ngafal di satu halaman itu, di halaman surah apa gitu misalnya, teman-teman susah ngafalnya, itu bukan berarti Allah gak sayang sama teman-teman, enggak, tapi Allah ingin memperbanyak pahala teman-teman, karena satu huruf yang kita baca aja sudah 10 kebaikannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah teman-teman, insya Allah kalau misalnya Allah kasih kesempatan ya, aku akan membahas topik-topik yang lain juga. Dan aku mohon maaf mungkin dari penyampaian aku kurang berkenan, ada kesalahan, karena memang setelah 1 tahun baru ini aku megang mikrofon lagi untuk membuat podcast gitu. Semoga teman-teman bisa paham apa yang aku sampaikan, dan insya Allah doa kita bersama ya, semoga kita menjadi seorang penghafal Al-Quran yang istiqomah, yang selalu membaca, menjaga, mengamalkan serta mendakwahkan Al-Quran insya Allah. Barakallahu fikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.